Si wanita gemuk ini sedang berbaring di meja operasi. Dokter tanya dia, yakin ingin dioperasi estetika? Enggak, operasi besar begini, kamu mungkin mati. Tapi si wanita gigih, jika sekarang tak buat, aku juga mati saja. Dia bernama Hana, karena gemuk jadi dibully. Kali pertama dan satu-satunya dia cinta, adalah dengan si penjual obat kurang berat badan tipu. Tak hanya menipu uang juga menipu cinta. Bahkan obat itu juga palsu. Hana minum dan keracunan. Ketika dia berbaring di ambulan, 3 pria upaya sepenuh kuatnya, juga tak bisa mengangkatnya. Hana malu sampai berpura-pura pingsan. Jadi dokter membaliknya ke katil. Masih tak bergerak, tak ada cara lain, Hana hanya bisa menyentuh dokter. Berkata biarnya gulung sendiri. Karena gemuk, Hana awalnya adalah wanita bersuara nyanyi merdu, tapi hanya menjadi pengganti untuk orang terkenal. Di belakang panggung dia malu goyang ikuti melodi, tapi keberatannya hanya bergoyang lantai sudah jatuh. Penampilan berakhir, si penyanyi menghina badannya, menyalahkannya sedikit lagi menghancurkan pertunjukan. Hana berniat menjelaskan, tapi si penyanyi tak mendengar. Dia bersalaman produser bernama Sang Jun, tapi Sang Jun tak pedulinya, hanya ke tempat Hana, baik memeluknya maupun berkata sangat cemas. Hana sangat senang, dia sudah naksir si pria ini dari lama. Waktu merekam akan melihat Sang Jun, akan senang karena melihat Sang Jun minum airnya. Bahkan menyimpan botol itu. Ketika Hana merekam lagu cinta, rasa meningkat. Tak bisa bertahan jadi mengeluarkan cinta padanya. Tapi segera tunduk kepala malu. Hana tahu, jarak kecantikan antaranya dan si produser sangat jauh. Hanya dia melihatnya saja. Hari itu Hana menerima kotak hadiah dari Sang Jun. Adalah gaun, tapi ketika memakai, melihat emosi teman dekat, dia yakin sangat jelek. Tapi karena dihadiahkan Sang Jun, dia masih memakai gaun ke pesta. Ketika meminta jalan, muka semuanya kesal. Hana juga malu. Susah sekali baru bisa duduk samping Sang Jun, tapi ketika dia melepaskan jaket, orang ini hampir muntah. Waktu itu si penyanyi juga datang. Tak terduga dia berpakai gaun mirip Hana. Perbandingan ini membuat Hana lebih malu. Dia menyadarkan sudah dipermainkan, hanya sakit hati berlari. Si Sang Jun sangat marah. Dia menarik si penyanyi ke toilet. Dingin, hinanya. Kamu gila kan? Aku lagi membantumu menyelamatkan karir. Kamu hancur sendiri. Kamu berpikir aku sebenarnya suka dia. Melihat dia aku sudah mual. Dia berbakat tapi gemuk maupun jelek. Kamu tak berbakat tapi cantik dan seksi. Kamu mengambil semuanya dari dia. Dia berada untukmu. Hana mendengar semua hal itu dan menangis. Dia sangat sedih dan sakit kembali rumah. Menempel jendela, keluarkan gas, berbaring damai di sofa, bersiap bunuh diri. Tapi pada waktu itu, seorang dokter estetika menelpon, memberi Hana harapan. Dia memutuskan ke rumah sakit operasi seluruh badan. Menghisap dari botol ke botol lemak. Muka diperban. 1 tahun lewat, akhirnya sampai waktu menyaksikan keajaiban. Ketika lepas kain, semuanya tercengang. Hana perlahan ke depan cermin. Pelan-pelan menyentuh cermin. Dia tak berani percaya. Gadis inilah dirinya. Dia menangis dengan kecantikannya. Lagi pula menangis juga cantik begitu. Dia kembali mencoba celana dulu. Menjadi rok. Hana sangat senang. Dia diam ke jalan. Melihat rok yang dia selalu suka langsung belinya. Baru mulai, semuanya membahas tentangnya. Hana sedikit tak nyaman. Bingung tangan kaki. Tapi dia tak seperti dulunya. Dia mulai lebih percaya diri. Perlahan melangkah seperti model. Hana stimulasi air mata meleleh. Sekarang dia seperti menjadi orang baru. Tapi dia tak tahu penampilan sekarang. Kekuatannya bagaimana besarnya. Dia ikuti si pria Sang Jun ke tempat parkir. Seorang pengirim lewat, melihat kecantikan Hana. Tak bisa henti lihat. Hana mengemudi mobil, menabrak pada seorang preman, dihinanya. Tapi ketika Hana membelai rambut, sikap si preman segera berubah. Kamu bagaimana? Waktu itu polisi datang. Dia baru melihat Hana, segera membuang salahan pada si preman. Kedua pria lembut tanya Hana. Bahkan kepala si preman berdarah. Juga tertawa berkata tak apa, sampai melihat foto SIM-nya. Keduanya baru tenang lagi. Bagaimanapun foto lama begini, dia dibawa ke pos polisi. Sikap polisi masih sangat baik. Muka senyum Hana. Waktu itu teman dekatnya datang. Tapi dia tidak menyadari Hana. Memeluk pengemis gemuk di depan menangis. Sampai Hana memberinya tato pasangan. Si teman baru menyadarinya. Setelah itu Hana mendengar dari teman. Dirinya mendadak hilang. Memengaruhi karir si penyanyi itu. Sampai sekarang mereka masih mencari orang ganti. Jadi Hana memutuskan ganti nama. Kembali samping si produser Sang Jun. Dia ganti jadi Jenny. Ke perusahaan wawancara. Tapi waktu masuk kamar rekam, dia takut sampai tak berani melihat Sang Jun. Dia masih rendah diri. Sampai ketika menyanyi baru menjadi percaya diri. Suaranya mengejutkan semua orang. Si penyanyi juga senang. Begini karirnya yakin berharap lagi. Tapi Sang Jin diam memberi Jenny muncul depan halayak. Seorang wanita bersuara enak, penampilan sempurna.
dibandingkan dengan si penyanyi tak tahu nyanyi itu. Lebih berguna. Dengan cepat, Jennie sudah meledak jalan. Juga berkesempatan mendekati Sang Jun. Tapi paling penting itulah, akhirnya sampai waktu dia harus ke panggung. Inilah pertama kali dia berdiri di panggung. Bukan orang nyanyi di belakang lagi. Pertama kali lampu mencahayanya. Jennie sangat bingung. Dia malu, menyanyi tapi membelakangi penonton, mata pada Sang Jun. Melihat emosi kecewa Sang Jun, Jennie memutuskan menunjukkan dirinya. Sesegera panggung seperti meledak. Jennie akhirnya menunjukkan dirinya. Semua penonton bergairah. Jumlah fan Jennie main naik. Pada waktu dia menikmati kesenangan dari kecantikan, satu terserang juga datang. Dari wanita seberat 100 kilo menjadi wanita disukai semuanya. Sekarang Hana memutuskan berubah menjadi Jennie cantik bernyanyi bagus, terkenal di seluruh negeri. Kecantikan dan karir terdapat, tapi cinta masih kurang satu langkah. Sang Jun sangat tak puas padanya. Suatu Sang Jun panggilnya dan berinya mendengar CD lama. Rekaman itulah dirinya sebelum operasi. Sang Jun menunjuk rekaman dan bilang, kehidupanmu akan tak pernah nyanyi sebagus dengannya. Karena kamu terlalu peduli penampilan, tak pakai hati untuk nyanyi. Jennie tercengang, sengaja berkata. Tapi aku lebih cantik daripadanya. Sang Jun memutuskan katanya. Kamu tak sesama setengah Hana. Mendengar kalimat itu, Jennie tak bisa bertahan air mata. Mungkinkah orang Sang Jun suka adalah dirinya waktu gemuk? Jadi Jennie memutuskan menceritakan Sang Jun kenyataan. Ceritanya Jennie adalah Hana. Dia meriah selalu ketemu Sang Jun, menyelidiki sikap Sang Jun tentang operasi estetika. Tapi Sang Jun bilang, aku berpikir masih bisa menerima. Hanya perlu bukan pacarku. Mendengar itu Jennie terdiam. Dia memutuskan, tak hanya mengubur rahasia operasi, juga memotong hubungan dengan teman dekat. Pakai identitas Jennie, terus di samping Sang Jun. Perlahan, hubungan mereka makin dekat. Malam itu, keduanya mabuk dan saling cium. Jennie akhirnya mendapat cinta yang dia selalu ingin. Tak kesenangan tak selamanya. Rahasia operasi Jennie, ditemukan si penyanyi. Malam itu, si penyanyi mengantar seorang ke pesta. Adalah ayah tidak sadar Jennie. Sang Noljun datang membawa ayah keluar. Melihat ayah didorong, Jennie sangat sakit hati. Tapi sekarang dia tak bisa bantu ayah. Si teman dekat segera membantu ayah. Dia melihat si wanita Jennie cantik. Pertama kali merasa aneh. Si teman kecewa membawa ayah pulang. Melihat kedua orang pergi, Jennie akhirnya menyadari kesalahannya. Pesta berakhir. Dia ketemu Sang Jun mengatakan kenyataan. Tapi Sang Jun dari awal sudah menyadarinya. Malam itu, Sang Jun melihat tanda di cermin. Dia mengingat, Hana pernah melukisnya. Ditambah suara mirip, juga tanya tentang operasi estetika. Sang Jun akhirnya menetapkan, Jennie adalah Hana. Tapi hal ini baginya tak penting. Dia hanya peduli pertunjukan besok lancar atau tidak. Melihat sikap Sang Jun, Jennie akhirnya memahami. Aku hanya barang saja kan? Hana tak dipatut selogam pun. Tapi Jennie patut jumlah besar. Benar. Jennie sepenuhnya kecewa. Dia seperti gila membocorkan posternya. Tak sengaja memotong tangan. Sang Jun panik, segera membawa tisu. Sebenarnya bukan dia belum pernah suka. Tapi dia hanya takut dia suka orang gemuk, akan membuat orang lain menghinanya. Sekarang menghadapi dengan seorang gadis cantik berkat operasi. Sekaligus, tapi terlalu terlambat. Jennie operasi untuk Sang Jun. Tapi diterima sikap begitu, Jennie putus asa. Kemudian, si penyanyi kirim bukti Jennie operasi ke perusahaan. Namun dengan kegigihan Sang Jun, pertunjukan masih berlangsung. Tapi Jennie sudah menyerah. Dia berdiri di panggung, tapi tak tahu bernyanyi untuk siapa. Dia pernah nyanyi untuk Sang Jun. Tapi sekarang bagaimana? Waktu itu, ayah stimulasi berlari ke panggung, tapi ditarik satpam. Jennie tak bisa tahan jadi mencegah. Melihat ayah, dia tak bisa menipu diri lagi. Dia bilang depan semua orang. Operasi seluruh badan, katak menjadi angsa. Tapi kecantikan tak berinya keberuntungan. Di jalan menjadi kecantikannya. Dia sudah hilang teman, hilang kerabat, bahkan hilang diriku. Aku tak tahu diriku siapa. Aku tak bisa ingat rupaku. Aku ingatmu Hana. Waktu itu di belakang menunjuk rekamannya dulu. Adalah Hana gemuk, jelek. Melihat dirinya dulu Jennie tersenyum. Kali ini, dia tak lari diri juga tak menolak. Hanya menyanyi bersama Hana. Karena sekarang dia sudah ada alasan baru. Bukan untuk Sang Jun, juga bukan untuk selesai pekerjaan. Dia menyanyi untuk dirinya. Setelah itu, Jennie hilang. Tapi Hana kembali. Dia menjadi lebih terkenal. Juga karena operasi makin dibenci. Sang Jun semakin sukainya. Tapi sekarang Hana tak peduli. Standar cantik tiap orang berbeda. Semuanya sukai kecantikan. Tapi jalan menjadi cantik tak sederhana. Mungkin perlu banyak waktu, mungkin bertahan sakit. Jadi jangan untuk orang lain, untuk diri sendirimu.
Jangan hilang hal-hal berharga di tengah jalan.